dikumpulkan mulai sekarang ya. Dan sekarang kita mulai ibadah kita. Dan yang ikut pelayanan hari ini ada Kak Kirin, ada Tante Elmi juga, dan pemain musik kita Om Robi. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan, ayo ayo cepat-cepatlah. Adik-adik, silakan duduk kembali. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Tuhan Yesus baik kepada semua orang, tidak memandang suku, bangsa maupun bentuk tubuh dan kulit orang. Tuhan Yesus cinta semua orang di dunia ini. Maka dari itu, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik.
cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Julia. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat suatu pujian yang mengatakan, tabur firman-Mu padaku. Shalom, senang berjumpa dengan adik-adik pagi hari ini. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami yang sangat baik kepada kami, yang selalu menjaga, memelihara, melindungi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Ayo adik-adik semua yang di rumah, silakan buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Perempuan Siro Finisia yang percaya. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli, ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini yaitu Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Dari 2 perikop yang baru saja kita baca hari ini, menceritakan perikop yang pertama yaitu menceritakan seorang perempuan Sirofenisia yang berkebangsaan Yunani mempunyai seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Nah, adik-adik, orang yang kerasukan setan itu biasanya mereka itu takut. Kemudian mereka menangis, menjerit, kemudian maunya lari gitu ya. Makanya kalau orang yang kerasukan setan itu biasanya itu diikat supaya dia tidak lari. Nah, perempuan Sirofenisia ini sangat mengasihi anaknya. Dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus sedang datang ke kampung mereka, yaitu di daerah Tirus. Mendengar kabar Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu, perempuan Siro ini pergi menemui Tuhan Yesus. Lalu dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga heran mengapa ada orang yang datang, padahal Tuhan Yesus tadi maunya kedatangannya itu rahasia, tidak banyak orang yang tahu. Tetapi perempuan Siro ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah anak saya. Anak saya di rumah sedang kerasukan setan. Tolonglah dia. Mendengar kata-kata dari perempuan ini, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mendengar perkataan Tuhan Yesus yang demikian, kalau boleh dikatakan orang bisa tersinggung mendengar seolah-olah perempuan Fenisia ini tidak dianggap gitu ya, karena dia seorang bangsa Yunani, seolah-olah Tuhan Yesus tidak memperhatikan perempuan Yunani ini. Tetapi perempuan Siro ini tidak demikian. Dia tidak tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus. Justru perempuan Siro Fenisia ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti baik kepada semua orang. Karena itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anaknya. Nah, luar biasa ya adik-adik, perempuan Siro ini walaupun dia berbangsa Yunani, bukan orang Yahudi, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus pasti berbuat baik kepada semua orang. Mendengar perkataan perempuan ini dan melihat iman perempuan ini yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Wah, luar biasa. Ibu ini dia sangat senang dan bersuka cita. Tentu dia pasti bilang terima kasih Tuhan. Dan dia kembali ke rumah, dia melihat anaknya sudah tenang. Dia sudah tidak takut lagi. Dia sedang berbaring tenang. Karena apa? Karena setan yang ada dalam tubuh anak ini tadi sudah diusir oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku yang baik. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua dalam perikop menceritakan bahwa ada seorang tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis, Tuhan Yesus melihat bahwa ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli, yang gagap, tidak bisa bicara, bisu, kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya membawa seorang tuli ini tadi menyingkir dari orang banyak itu. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas orangnya tuli tadi. Dan sesudah itu Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga yang tuli.
Lalu ia juga meludah dan meraba lidah orang yang gagap tadi, orang yang tidak bisa bicara tadi. Kemudian Tuhan Yesus menengadah ke atas lalu berkata, Efata, terbukalah. Dan seketika itu juga telinga orang yang tuli dan mulut orang yang susah berbicara, mulut orang yang bisu tadi juga seketika itu juga terbuka. Dan orang itu bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Dan tentu juga mereka pasti bersuka cita kepada Tuhan. Pasti juga mereka bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Karena sudah menyembuhkan aku. Aku tidak tuli lagi. Dan aku sekarang sudah berbicara, bisa memuji-muji nama Tuhan. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak boleh takut dalam kegelapan, takut pergi ke kamar mandi sendiri, takut pergi ke kamar sendiri. Kita tidak boleh takut karena Tuhan Yesus itu mampu mengusir setan-setan. Tidak boleh kita takut kepada hantu. Nah, kalau kita ada rasa takut, kita minta Tuhan Yesus tolong saya, usir setan-setan, usir hantu, dan usir ketakutan saya. Pasti kita diberikan keberanian oleh Tuhan. Saat kita sakit, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, sembuhkan saya. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Dan Tuhan Yesus itu sangat baik kepada semua orang. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tidak membedakan orang Yunani, orang Yahudi, dan sebagainya. Tapi dia baik kepada semua orang. Demikian juga kita adik-adik, kita ini adalah anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Maka sebaiknya juga bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan dan contoh bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena itu, mari adik-adik semua bersedialah berbuat baik kepada semua orang. Kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman, kepada tetangga, dan kepada semua orang kita harus berbuat baik. Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Oke, siap adik-adik di rumah untuk berbuat baik kepada semua orang? Pasti semuanya siap karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, baik adik-adik. Ayat firman Tuhan kita untuk minggu yang akan datang terambil di dalam Markus pasal 7 ayat 37b berkata demikian. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Silakan adik-adik hafal, kemudian direkam dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang begitu indah bagi kami pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, serta mampukan kami untuk melakukan atau berbuat baik kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita. Saatnya kita menutup ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa.
kami dalam kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sudah menopang kami dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam sepekan yang akan datang. Tuhan melindungi kami dalam segala aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan pengucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.